Syekh Siti Jenar memaknai kematian. Ini suatu pembicaraan yang tanpa tedeng aling-aling, terang-terangan. Suatu pandangan berdasarkan realita. Manusia tidak bisa menciptakan bayi, meskipun pengetahuan tentang cloning sudah ada. Manusia tidak menciptakan bayi. Manusia hanya mengikuti prosedur yang sudah dicetak di alam ini. Loh, kan Tuhan yang menciptakan bayi di bumi ini. Siti Jenar tidak mau berdebat berdasarkan kepercayaan. Ia bukan tidak tahu isi Al-Quran. Mustahil dia tidak mengetahui ayat bahwa Allah lah yang menciptakan manusia. Dia itu seorang syekh, seorang master. Di antara para wali, cuma dia yang bergelar syekh. Syekh juga bermakna profesor dari Institut Pendidikan Tinggi. Jadi, tak perlu diragukan lagi pengetahuannya tentang Al-Quran dan hadis. Lalu, mengapa Siti Jenar mengajarkan ilmu yang membuka rahasia Allah? Karena dia ingin mengajarkan isi kitab suci itu sebagaimana adanya. Dia tidak ingin kitab suci itu dipahami seperti anak-anak memahaminya. Anak-anak membutuhkan khayalan, perumpamaan, anggapan-anggapan untuk bisa memahami kitab suci. Bahkan untuk memahami makna seksual, anak-anak perlu diajak berandai-andai menggunakan metafora-metafora dan simbol-simbol. Anak-anak membutuhkan itu semua agar bisa melakukan sesuatu yang belum waktunya. Lain dengan orang dewasa, dia harus diajar secara objektif. Siti Jenar tidak mau memperlakukan orang dewasa seperti anak-anak. Dia tidak mencari murid, tetapi orang-orang ingin menjadi muridnya. Orang yang betul-betul ingin tahu harus diberitahu apa adanya, tidak boleh dibohongi. Orang harus dituntun untuk mendapatkan jalan hidup. Cara-cara yang digunakan untuk mengajari orang Arab yang masih jahiliyah ditinggalkan oleh Siti Jenar. Yang diajar Siti Jenar adalah orang-orang Jawa yang sebelumnya telah berpegang pada ajaran-ajaran agama yang sudah maju. Di abad ke-6, hukum yang keras telah diberlakukan pada mereka yang berbuat kriminal pencurian. Teknologi Borobudur telah begitu tinggi. Perambanan pun menjulang tinggi ke langit. Etika kehidupan berkembang dengan baik, sehingga gambaran kehidupan di Nusa Jawa adalah negara kang tata titi tentrem karto raharjo, negara yang tertib, teratur, tentram, dan makmur. Orang barat pun ngiler, keluar air liurnya melihat kehidupan tanah Jawa. Karena itu wajar jika dia mengajarkan Islam itu yang sesuai dengan budaya dan peradaban Jawa. Menurut Siti Jenar, ajaran Hindu, Buddha, dan Islam tiada beda. Ajaran-ajaran agama di Jawa sebelum Islam datang memang sudah mapan. Hindu dan Buddha masing-masing sudah mempunyai candi dan mereka pun hidup berdampingan dengan damai. Bhinneka Tunggal Ika, Tadhana Dharma Makwa. Inilah ungkapan persatuan di Nusantara. Ya, beda-beda itu tetap satu.
tak ada kebenaran yang mendua. Dengan datangnya Islam, dia tidak ingin Islam diajarkan di tanah Jawa ini justru membohongi dan memperbodoh orang Jawa. Karena itu, Islam diterjemahkan ke dalam bentuk nyata di Nusa Jawa. Pertama, diajarkan dengan sebenarnya bahwa bayi itu berasal dari desakan. Ini ajaran yang objektif. Tuhan tidak dibawa-bawa dalam masalah kehadiran bayi di bumi. Secara umum, orang beragama berpandangan bahwa kehadiran bayi itu dikehendaki oleh Tuhan. Ini pandangan yang subjektif. Tidak semua orang bisa menerima pandangan ini. Padahal Siti Jenar ingin mengajarkan bahwa Islam itu melampaui kepercayaan agama atau bukan agama. Islam harus diajarkan sesuai dengan realita. Loh, kenapa bayi ada disebut berasal dari desakan? Coba Anda berpikir dengan jernih. Apakah Anda menyengaja membuat bayi? Bagaimana kita bisa membuat bayi? Ahli cloning saja tidak bisa membuat. Ahli cloning cuma memanfaatkan teori peluang untuk menghadirkan bayi. Ahli bayi tabung saja tidak yakin 100% bahwa yang dilakukan itu pasti bisa menjadi bayi. Nah, akhirnya Anda akan tersenyum sendiri bahwa bayi itu berasal dari desakan. Dua insan yang berlainan jenis terdesak untuk melakukan suatu proses. Tidak penting siapa yang mendesak dan yang terdesak, tetapi yang jelas ada desakan yang kuat, sehingga proses yang bisa menghasilkan bayi itu terjadi. Juga tidak perlu disebutkan apakah desakan itu lahir dari perilaku yang dibenarkan atau yang terlarang. Karena itu Tuhan tidak perlu dibawa-bawa dalam kelahiran manusia, meskipun proses kelahiran itu berjalan sesuai dengan hukum Tuhan yang telah ditetapkan di alam raya ini. Pernahkah Anda memperhatikan akibat tentara Mongol yang memporak-porandakan kota Baghdad pada abad ke-13? Jutaan manusia yang sekarang lahir di Asia Tengah itu merupakan keturunan dari tentara Mongol. Mereka membasmi kaum laki-laki di wilayah yang mereka lalui. Mereka memperkosa dan memperbudak kaum perempuan yang mereka jumpai dalam penyerangan mereka ke Timur Tengah. Alam berjalan berdasarkan satu hukum. Orang beragama menyebutnya itu hukum Tuhan. Bagi yang tidak beragama menyebut itu hukum alam. Masing-masing pihak mengakui dirinya yang benar. Nah, Siti Jenar mencoba melepaskan kepercayaan yang ada itu. Dia menjelaskan sesuatu berdasarkan kenyataan. Karena itu pelajaran yang diberikan oleh Siti Jenar membangkitkan minat banyak orang untuk berguru kepadanya. Dia tidak perlu berkeliling untuk mempromosikan ajaran Islam yang dianutnya. Dalam waktu yang relatif singkat, banyak orang yang mengikutinya, sehingga para wali khawatir bahwa ajaran syariat yang mereka sebarkan ditinggalkan orang. Kedua, setelah tua mengikuti kawan. Dunia nyata manusia berbeda dengan hewan. Burung bisa terbang tanpa belajar. Itik bisa berenang tanpa berlatih. Lain-lain hewan bisa berperilaku seperti induknya tanpa pelatihan.
Tidak demikian dengan kita yang disebut manusia ini. Manusia tidak hidup di atas realita, tetapi hidup berdasarkan opini, pendapat. Orang tua mengajar dan mendidik anaknya berdasarkan pandangan yang dia terima dari orang-orang yang berpengaruh di lingkungannya. Induk kucing mengajak anak-anaknya bercanda. Di tengah canda itu, sang induk pura-pura menangkap lawannya dan menggondolnya. Hanya dalam waktu yang relatif singkat, anak-anak kucing itu mampu bertindak seperti induknya. Tetapi justru pada manusia, kebanyakan orang tua tidak mampu meningkatkan kepandaian anaknya secara langsung. Biasanya orang tua mempercayakan pendidikan itu kepada orang lain yang disebut guru. Ada 4 macam guru: guru wujud, pituduh, sejati, dan purwo. Inilah jenis guru yang ada dalam konsep Jawa. Guru wujud adalah seorang yang pekerjaannya sebagai guru. Ia bisa berupa guru formal seperti guru di sekolah-sekolah, atau guru non-formal seperti guru silat, guru ngaji, guru agama di sekitar rumah kita. Guru wujud mengajarkan pendapat dan keterampilan yang sudah berlaku umum. Guru pituduh disebut juga sebagai guru petunjuk. Fungsi guru petunjuk adalah memberi petunjuk kepada muridnya bagaimana ia harus menempuh hidup ini. Ia harus mengenal bakat dan potensi anak didiknya. Guru sejati adalah guru yang memahami hakikat hidup. Guru ini mampu mengajar murid-muridnya untuk merasakan dan mempraktekkan sendiri dalam menempuh jalan hidup. Guru ini mengetahui dan dapat mengajarkan cara menempuh kematian yang sempurna, kelepasan. Sebuah kematian berdasarkan iradatnya sendiri, kematian yang tidak dikarenakan bunuh diri, tetapi berdasarkan kemampuan menutup pintu kematian di dunia ini. Inilah yang dimiliki oleh murid-murid Siti Jenar. Guru Purwo adalah guru yang tertinggi. Ia merupakan manifestasi Tuhan. Dia mengetahui kodrat dan iradatnya sendiri, seperti yang dikabarkan oleh sebuah hadis. Bila Tuhan telah mencintai hambanya, maka dia sebagai penglihatan, pendengaran, tangan dan kaki hambanya. Jika dia meminta sesuatu, pasti dikabulkan. Jika dia memohon perlindungan, maka dia dilindunginya. Siti Jenar adalah guru Purwo. Dia bisa menghendaki dirinya mati dengan cara berzikir. Ketika dia mati, bau harum bak 1000 bunga. Mayatnya mengeluarkan cahaya yang lebih terang dari bulan purnama. Nah, jika kita hidup ini bukan karena pengaruh teman, bukan karena katanya orang-orang di sekitar kita, maka kita harus bisa menemukan guru minimal yang sekualitas murid Siti Jenar. Loh, kan ada ajaran Nabi Muhammad sebagai ajaran agama yang terakhir, ajaran pamungkas. Ini masalahnya bukan terletak pada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi terletak pada orang yang menjadi pengajar atau guru. Ajaran-ajaran agama yang ada sekarang ini hanya diajarkan oleh guru wujud, sehingga sifatnya hanya katanya, bukan bersifat hakul yakin,
berdasarkan kenyataan. Banyak orang yang sekedar hafal secara teoritis, tapi tidak mengerti prakteknya. Dulu banyak orang tua yang mengetahui kapan datangnya kematian bagi dirinya, sehingga dia bisa menyiapkan hal-hal yang perlu disampaikan kepada anaknya. Dengan pengetahuan tentang kematian itu pula, dia biasanya berperilaku sedermo ngelakoni, menjalani kebenaran hidup ini. Dan sebelum mati, dia berwasiat dulu kepada keluarga yang ditinggalkannya, lalu bersuci, kemudian berzikir. Akhirnya wafatlah dia dengan wajah yang tenang dan ceria, kelepasan, mati sempurna. Ketiga, hidup saling membohongi. Banyak hal sebenarnya yang kita sendiri tidak mengetahui, namun demikian kita menyampaikannya juga kepada teman-teman kita, hal yang tidak kita ketahui tadi. Ada orang yang tahu sedikit tentang teori listrik, tetapi dia tidak mengetahui praktik kelistrikan. Toh orang ini berani mengajarkan ilmu itu kepada orang-orang lain. Banyak ayat yang tidak bisa ditelan begitu saja, tetapi tetap diajarkan kepada orang lain, sehingga hidup ini hanya sebagai tampungan informasi yang tidak kita ketahui maknanya. Cara saling memberitahukan yang tidak kita ketahui menurut Siti Jenar adalah tindakan saling membohongi. Lihatlah sekarang ini, banyak peristiwa dan kejadian yang tidak diketahui kebenarannya. Banyak pihak yang menyampaikan berita hal-hal tersebut berdasarkan prasangkanya. Bahkan banyak kelompok yang tidak berani menyampaikan secara jujur apa yang diterimanya. Banyak kotoran yang dicuci dan dipelintir sehingga sekilas tanpa bersih. Suap dikatakan hibah, korupsi disebut anugerah, menjarah jadi salah kaprah, sesuatu yang salah tetapi dibenarkan. Banyak pejabat dan mantan pejabat tidak malu-malu memamerkan hasil curiannya. Siti Jenar sadar bahwa di zamannya pun hal ini telah merajalela. Bahkan banyak kepentingan busuk demi kekuasaan yang dibungkus agama. Bukan keturunan raja diakukan sebagai keturunannya agar diikuti rakyat. Bukankah Sultan Demak Patah adalah seorang keturunan Cina yang diakukan sebagai anak Raja Brawijaya? Kemudian Sultan bekerja sama dengan para wali untuk menjatuhkan Majapahit. Lalu sejarah itu diajarkan dengan membangkit-bangkitkan emosi, sehingga ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh penulisan sejarah tersebut. Keadaan hidup yang membohongi inilah yang diberontak oleh Siti Jenar. Menurut Siti Jenar, manusia harus diajar dan dididik seperti apa adanya. Kalimat syahadat harus diucapkan demi sebuah kejujuran, bukan untuk sebuah kepalsuan, bukan untuk kebohongan. Orang yang telah menerima Tuhan dengan sebutan yang widi tak perlu dipaksa untuk menyebut Allah, karena yang widi, yang manon, atau yang maha melihat, Gusti Kang Akaryo Jagat atau Allah, itu semua hanya sebutan bagi Tuhan yang Maha Esa. Manusia menyebut namanya menurut bahasanya, budaya tempat hidupnya,
Siti Jenar tidak mau jika nama Tuhan dijadikan rebutan. Dia tidak mau nama Tuhan dipakai sebagai identitas Islam, sedangkan yang bukan Allah disebut kafir. Ia hendak membawa Islam sebagai rahmat, Islam yang bersifat kasih bagi semesta alam di bumi Nusantara ini. Siti Jenar tidak ingin membohongi masyarakat Jawa. Ia hendak mengajarkan Islam yang pas bagi bumi dan manusia Jawa. Dan ini memerlukan interpretasi, penafsiran. Bagi Siti Jenar, Islam dalam bentuk Arab tidak cocok diterapkan di sini. Makanya teman-temannya para wali itu dia tinggalkan. Siti Jenar tidak mau menyebarkan agama dengan menggunakan kekuatan raja. Menurut Siti Jenar, raja agama, raja yang memanfaatkan agama adalah raja penipu. Demi memenuhi kebutuhan raja, agama dijadikan alat. Agama yang seharusnya dikuasai rakyat menjadi terbalik. Rakyat yang dikuasai oleh agama, jadinya rakyat menderita karena agama. Di Eropa, orang-orang mulai mempertanyakan peran agama pada abad ke-19. Agama dipandang sebagai candu. Mereka ingin menyingkirkan agama dari gelanggang kehidupan bernegara, dan cita-cita mereka terpenuhi dengan berdirinya negara-negara sekuler. Di abad ke-16 justru Siti Jenar ingin menerapkan Islam sebagai penyegar dan pencerah bagi manusia pemeluknya. Islam diajarkan tanpa melibatkan kekuasaan negara, tetapi justru di sini Siti Jenar bertabrakan dengan para wali. Siti Jenar sadar bahwa dunia, alam kematian ini penuh sandiwara. Dunia ini penuh dengan tipu daya. Raja harus membohongi para wali harus membohongi raja. Lengkaplah kehidupan yang saling membohongi. Siti Jenar tidak bisa hidup dengan cara begitu. Siti Jenar memilih jalan kejujuran. Becik ke titik, olo ke torong. Yang baik akan ketahuan, dan yang jelek akan tampak jelas. Dia akhirnya memilih jalan kematiannya sendiri, mati yang mengikuti kodrat dan iradatnya sendiri. Dia memilih jalan kelepasan, mati sempurna. Bersambung ke episode berikutnya.